Pemirsa, percepatan hilirisasi produk dalam negeri masih menjadi pekerjaan rumah termasuk di sektor mineral dan batu bara. Dimasukkannya insentif untuk hilirisasi batu bara dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi solusi mendorong percepatan implementasinya. Pemerintah mengatur insentif bagi pelaku usaha sektor batu bara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Di dalam PP yang menjadi aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dicantumkan adanya royalti 0% bagi penambang batu bara yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah alias hilirisasi. Dalam pasal 3 ayat 5 PP tersebut, besaran persyaratan dan tata cara pengenaan royalti 0% harus terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Menteri SDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa program hilirisasi batubara menjadi sasaran utama pemerintah ke depan sehingga berbagai kebijakan insentif akan diberikan sebagai upaya percepatan. Pemirsa, apakah insentif berupa royalti 0% akan mampu mendorong percepatan hilirisasi batu bara? Bagaimana mekanismenya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pokja Informasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Sony Heru Prasetyo. Terima kasih Mas Sony telah bergabung bersama kami. Mas Sony, ini kalau kita lihat dalam PP nomor 25 tahun 2021 yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu yang diatur adalah insentif bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi minerba, khususnya batu bara. Apa sebenarnya yang membuat akhirnya soal hilirisasi batu bara ini dipandang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Sapu Jagat ini? Terima kasih Mbak Eliza. Yang pertama kami ingin menyampaikan Mbak Eliza bahwa ada dua sebetulnya tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah untuk meningkatkan apa yang disebut sebagai ease of doing business atau kemudahan berusaha. Dan yang kedua adalah untuk mendorong investasi, Mbak Eliza. Nah, dengan mendorong investasi maka harapannya akan tersedia banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Nah, terkait dengan hilirisasi batu bara, sebetulnya tujuannya bukan hanya karena investasi, tapi juga ada alasan untuk bagaimana Indonesia itu bisa mencapai apa yang disebut sebagai kemandirian energi nasional. Itu tujuannya sebetulnya. Kita tahu Mbak bahwa pemerintah itu perlu mendukung hilirisasi batu bara karena kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap LPG dan gas terutama yang sebagian besar kita peroleh dari impor sampai dengan hari ini. Kalau hilirisasi batu bara itu berjalan, maka harapannya batu bara yang cadangannya cukup melimpah, Mbak Eliza, kita punya 37 miliar ton batu bara di Indonesia, itu bisa dikonversi menjadi LPG atau gas, sehingga nanti bisa menjadi substitusi energi dan tentu akan mengurangi impor. Jadi itu tujuannya sebetulnya, selain investasi, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencapai kemandirian energi nasional dari batu bara. Oke. Demikian, Mbak. Dengan dua tujuan tadi, tapi apakah memang sedemikian urgent ya? Berarti diperlukannya langkah percepatan hilirisasi ini? Tentu Mbak, karena pada saat ini kita menganggap bahwa proyek hilirisasi batu bara itu perlu mendapatkan dukungan atau insentif. Karena memang ada problem yang cukup besar Mbak Eliza, yaitu terkait dengan masalah keekonomian yang memang harus dicari solusinya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif royalti 0%. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan berlakunya, apakah memang ini atau kita lihat apakah sudah berlaku efektifkah untuk aturan insentif berupa 0% royalti batu bara yang digunakan untuk kegiatan peningkatan bisa dikatakan nilai tambah PNT ya, maaf, ini PNT alias hilirisasi ini sejauh ini apakah sudah berlangsung? Pada saat ini Mbak, sebetulnya undang-undang dan PP-nya sudah berlaku efektif, tetapi memang pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan turunannya Mbak Eliza. Jadi peraturan turunannya nanti yang akan menentukan bagaimana mekanisme pemberiannya, kemudian
terkait dengan siapa saja yang nantinya akan bisa mendapatkan insentif dalam bentuk royalti 0%. Jadi artinya meskipun PP dan undang-undang sudah berlaku efektif, tetapi nanti masih akan menunggu peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Menteri SDM. Demikian Mbak Eliza. Oke, baik. Jadi tinggal menunggu. Kalau boleh tahu mulai kapan mungkin? Saat ini kita sedang menyelesaikan dan melakukan penyusunan secara intensif, Mbak. Kita harapkan penyelesaian Permen SDM yang menjadi turunan dari PP tersebut akan selesai dalam triwulan kedua, Mbak, tahun ini. Okay. Kita targetkan triwulan kedua tahun ini. Oke, ini nanti siapa saja sih sebenarnya Pak Sony yang berhak mendapatkan insentif ini? Apakah memang pelaku usaha swasta dalam negeri, asing, atau BUMN? Tentu insentif ini akan diberikan kepada seluruh pelaku usaha, Mbak. Seluruh pelaku usaha batubara, baik itu BUMN maupun swastanya pun juga bisa lokal ataupun asing, penanaman modal asing. Sepanjang perusahaan itu komit, kemudian memenuhi kriteria untuk diberikan insentif 0%, ya tentu pemerintah tidak akan membeda-bedakan status perusahaannya. Semuanya akan diberikan sepanjang memang memenuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana mekanisme pemberian insentif royalti 0% ini, Pak Sony? Ini kan mengingat penghitungannya juga hanya berlaku bagi volume batubara yang digunakan dalam kegiatan hilirisasi. Kita masih melakukan kajian intensif, Mbak, tetapi ada dua prinsip penting yang perlu kami sampaikan di dalam mekanisme ini. Yang pertama, tentu batubara yang nantinya akan diberikan insentif, ya, itu adalah batubara yang betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan hilirisasi batubara beserta dengan fasilitas pendukungnya. Artinya kalau itu tidak dimanfaatkan untuk hilirisasi, kita tidak akan memberikan insentif 0%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengatur terkait dengan skemanya, Mbak. Ya, artinya perusahaan itu bisa melakukan pembangunan sendiri secara terintegrasi, tetapi perusahaan itu juga bisa melakukan kerjasama, Mbak, dengan membentuk semacam SPV misalnya, tetapi nanti akan kita atur, Mbak, berapa kepemilikan saham perusahaannya. Oke, kira-kira nah, ini kan Pak Sony, pelaku usaha sebelumnya banyak yang bilang bahwa faktor keekonomian menjadi salah satu kendala utama dalam hilirisasi batu bara. Betul. Nah, ini apakah dengan adanya 0% royalti ini dipandang sudah cukup untuk membantu dalam hal keekonomiannya ini? Atau mungkin akan ada insentif-insentif lainnya yang mungkin dikeluarkan juga? Baik, terima kasih Mbak Eliza. Jadi sebetulnya kami ingin sampaikan, Mbak Eliza, bahwa sebetulnya saat ini sudah terdapat beberapa jenis hilirisasi batubara yang secara aktual sudah beroperasi. Ya, sudah beroperasi saat ini dan tidak diberikan insentif 0%. Jadi misalnya seperti coal upgrading, kemudian coal briquetting dan coal making, itu sebetulnya sudah berjalan, ya. Tetapi investasinya nggak terlalu besar, Mbak. Investasinya tidak terlalu besar sehingga tidak memerlukan pemberian insentif. Tetapi ada jenis proyek hilirisasi batubara seperti gasifikasi dan likuifaksi yang investasinya sangat besar, itu di atas $2 miliar. Dan tentu untuk membuat proyek tersebut ekonomis itu diperlukan dukungan berupa insentif, salah satunya adalah pemberian 0%. Pemerintah menyadari sebetulnya, Mbak Eliza, bahwa pemberian relatif insentif 0% ini sebetulnya bukan satu-satunya insentif yang bisa diberikan, karena tentu untuk mendorong keekonomian bukan hanya itu. Beberapa insentif yang juga akan diberikan dan sedang diberikan sebetulnya adalah misalnya tax holiday, kemudian pembebasan PPN produk, kemudian juga pembebasan biaya masuk peralatan yang nantinya akan diperlukan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Berarti akan ada paling tidak insentif-insentif atau suntikan-suntikan yang memang mampu atau dikiranya akan mampu untuk memetakan jalannya hilirisasi batubara dan juga minerba di Indonesia, ya, seperti itu ya Pak Sony, ya. Betul, Mbak. Betul. Baik, terima kasih Pak Sony telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Sony Heru Prasetyo, Kepala Pokja Informasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.